kita menemukan karakteristik yang berbeda pula. Dan itu salah satu kekayaan Indonesia, Nusantara, keragaman budaya yang berbeda-beda menjadikan satu kekayaan bagi saya. Kawan, ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Kali ini ketemu Bacarita dengan Pak dosen muda dari Universitas Negeri Surabaya. Iya ya? Ya, Pak Dr. Fahmi. Sehat Pak Dokter? sehat, alhamdulillah. Siap. Ketemu Bacarita soal bagaimana sih masih muda dan banyak anak muda yang berpikir mau jadi politisi, mau jadi banyak hal. Maunya anak muda itu banyak, berseragam, tapi yang kerennya dari saudara kita satu ini mengambil jalur bersikap mau menjadi seorang akademisi di usia mudanya. Tak kenal maka tak disayang. Ya, betul. Maka namanya siapa, terus tinggal di mana, ngajarnya itu di mana, dan apa sih motivasi masih muda mau alasannya mau jadi dosen itu nih. Silakan, Mas Fahmi. Mas Fahmi, Cak Fahmi. Cak Fahmi. Cak Fahmi. Ya? Karena kita saat ini lagi berdomisili di Jawa Timur. Dan sapaan yang paling akrab bagi Wong Jawa Timur itu. Ya, Wong Jawa Timur. Ya. Cak ya? Ya, Cak. Silakan Cak. Dari apa, Nyong. Dari Maluku. Sapaannya Nyong. Kita pindah ke Cak. Cak. Berarti dari timur ke timur. Dari timur ke timur. Dari Indonesia Timur ke Jawa Timur. Ya. Memang beliau ini luar biasa. apa namanya? Pecinta Timur. Pecinta Kalau Timur. Bung Rey ini dari Seram Timur. Ketemu memang. Dan matahari itu terbit dari timur. Silakan Cak. Ya, jadi saya apa namanya sudah lama lagi baru ketemu sama Bung Rey ini ya. Ya hampir 3 tahun lah, 3-4 tahun. Sejak apa perjalanan menjadi seorang mahasiswa, pasca sarjana. Oh iya, betul. Dulu cukup lama di Jakarta ya, mengambil konsentrasi pendidikannya di ibu kota. Di UNJ dulu ya? Di Universitas Negeri Jakarta. S2 dan S3-nya saya di UNJ. Pasca lulus dari Universitas Negeri. Dan setelah lulus, ya, pada waktu itu masuk di Jakarta 2014. Kemudian 2 tahun menjalani studi di Universitas Negeri Jakarta pada waktu itu. Dan alhamdulillah proses apa namanya studi di magister pendidikan, karena konsentrasi saya itu PKLH, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Ya. Nah, jadi pada saat itu mau kuliah di Universitas Negeri Jakarta, S2-nya 2 tahun ya. Setelah itu saya lagi memikirkan setelah ini saya mau kemana. Nah, karena memang ibu kota Jakarta pada saat itu dengan rutinitas yang sangat tinggi, kita dipaksa harus memilih ya, profesinya kemana. Karena waktu itu juga pasca lulus S1 langsung S2, belum ada pekerjaan tetap. Nah, jadi rutinitas selain menjadi seorang pembelajar di kampus juga dengan teman-teman aktivis ya, kemudian juga banyak diskusi, dan kita tidak sekedar hidup di kampus, tapi di luar juga, sehingga banyak ilmu, banyak pengalaman yang kita dapat pada saat itu di Jakarta. Saya sesungguhnya 2 tahun itu pasca S2, banyak orang menganggap bahwa Jakarta ini kota rutinitas, tetapi sesungguhnya bagi saya juga bisa dikatakan kota pendidikan. Secara personal orang saja gitu. Jadi orang menganggap bahwa Jakarta ini dengan tingkat aktivitas yang padat ya, kesibukan orang-orang dari daerah semua ke Jakarta, jadi tidak apa namanya dianggap bahwa dia bukan kota yang mendidik. Padahal bagi saya
Ya di semua tempat ya. Karena- semua tempat di semua sekolah itu bisa Ya, di mana-mana itu dijadikan tempat pembelajaran, tempat pendidikan. tapi mungkin karena begini Pak Dokter, Ya. jadi Pak dosen. Jadi kan mata ini banyak, Ya. dan isi kepala banyak, dan semua orang melihat berbeda-beda Ya, pandangan. setuju. Pasca itu akhirnya ambil S2, Saya S3. lulus S2 2016. Setelah itu saya direkomendasikan karena dianggap masih muda pada saat itu Ya. ya, Bung Rey. Masih muda, terus belum menikah juga. Belum Waktu itu, menikah. belum. Dulu. Kalau sekarang kan sudah. Jadi 2016 dulu saya direkomendasikan untuk lanjut S3 program doktor Di di UNJ juga UNJ. dengan jurusan yang sama. Oke. PKLH. Saya konsentrasi dan meminati isu ekologi dan kependudukan, demografi ya. Sekarang itu dikenal dengan bonus demografi. Ya, betul. Dan hal itu kita sudah sering. Di Kepala kita ini dibongkar dengan muatan-muatan Iya, demografi dan ekologi. Oke, siap. Nah, jadi S3 itu saya jalani, alhamdulillah. Banyak yang menempuh studi doktoral itu dengan relatif waktu yang cukup singkat dan panjang, ada yang panjang, dan itu masing-masing ya, tergantung pada personality seseorang. Namun di balik hikmah perkuliahan saya itu, saya bisa menyelesaikan studi S3 itu dengan waktu yang singkat, 2,5 tahun. Oke. 2,5 tahun. Harusnya itu minimal 3 tahun lah. Oke. Dan karena waktu itu kita di dalam kurikulum pendidikan, program dokter matrikulasinya hanya baru diberlakukan itu 2 semester. Itu terhitung 1 tahun. 1 tahun materi, dan 1 tahun setelah itu saya fokus ya menyusun disertasi. Mulai dari tahapan proposal ya, ada beberapa sidang yang harus dilewati, tahapan-tahapannya, sampai pada puncak tertinggi adalah penganugerahan gelar doktor di sidang terbuka. Dan usia pada saat itu Paling boleh muda. tahu Berapa itu? 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun. Luar biasa. Jadi Dan itu bukan juga satu kebanggaan bagi saya, tapi alhamdulillah bagi saya itu bonus dan rahmat dari proses tadi. Ya, dari proses. Makanya ada kata pepatah bilangnya begini, hasil tidak mengkhianati proses. Hasil tidak mengkhianati proses. Oke, sebelum jauh untuk kita cerita soal mengambil keputusan jadi dosen, tapi sebelum jauh ke situ, kira-kira apa sih kan ilmu yang dipelajari dari apa? Geologi apa tadi? Ekologi dan lingkungan hidup. Hidup. Apa sih yang mungkin dikasih tahu bahwa manfaat besar daripada ilmu pengetahuan yang sudah ditelusuri ya? Iya. Selama 2 tahun. Selama S2 sampai S3 itu apa sih manfaat? Jadi kecenderungan saya lebih konsentrasi mengambil disiplin ilmu PKLH, itu singkatannya, kepanjangannya pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Kalau kita lihat itu ada 3 variabel penting gitu. Ada pendidikannya, ada kependudukannya, dan lingkungan hidup. Dan 3 variabel ini tidak bisa dilepas pisahkan, ya, karena dia menjadi satu mata rantai, saling berhubungan. Dan memang karena basic saya dulu S1 itu pendidikan geografi ya, dan lulusan pendidikan geografi ini kan cenderung di berbagai macam cabang keilmuan. Ada yang geografi murni, ya, ada yang basically-nya adalah pendidikan geografi, ada juga yang pendidikan lingkungan. Kenapa saya harus tertarik mengambil pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup? Karena bagi saya pertama adalah isu lingkungan di negara seperti negara-negara berkembang, negara maju itu, ya saya tidak tahu ya, di Indonesia juga memang gencar dengan isu. Memang sudah mulai gencar. Sudah gencar. Tapi di negara-negara maju ya, di luar negeri itu isu lingkungan itu menjadi skala prioritas dalam berbagai percakapan. Media internasional itu selalu menjadi
pusat perhatian pada isu lingkungan. Nah, itu yang kemudian melatar belakangi saya, memotivasi saya untuk bagaimana menyelami bidang ilmu lingkungan tadi. Meskipun memang basicnya adalah pendidikan. Nah, memang ada hal yang berbeda di dalam disiplin saya. Ada yang lingkungan murni ya, ada teknik lingkungan, ada ilmu lingkungan. Kalau saya itu cenderung pendidikan lingkungan. Nah, Kalau beta dulu di Ambon itu sempat kan Unpati, ya, itu ngambil teknologi hasil hutan itu, Ya. hasil lingkungannya. berarti pertanian ya. Iya, Ya. arahnya ke situ. Dia beda memang lebih ke pertanian. Sebenarnya sih dari rumpun keilmuan masih sama ya, masih ada punya hubungan antara kehutanan dan lingkungan, itu masih dengan apa namanya istilahnya dengan rumah keilmuan yang sama. Nah, tetapi untuk mempelajari itu kedalamannya kan tentu akan berbeda, tetapi pada prinsipnya satu jalur itu sebenarnya. Oke, lalu tadi kan itu jadi motivasi ya, Ya. baca literasi internasional. Apalagi selain itu yang akhirnya harus di Indonesia ini, apakah dulu berpikir bahwa ke depan di Indonesia ini baik kampus Ya. atau masyarakat atau negara sekalipun Ya. butuh disiplin ilmu ini? Ada berpikir ke situ kan? Saya sempat berpikir ya, karena bagi saya apa namanya konsentrasi daripada keilmuan lingkungan ini, pertama tadi saya sampaikan bahwa minat dunia internasional dalam melihat permasalahan isu perubahan iklim ya, kemudian apa namanya global warming ya, ada lagi masalah-masalah lingkungan yang lainnya. Nah, saya melihat bahwa memang banyak komunitas ya yang memberikan perhatian penting untuk isu lingkungan, karena kan kita tahu bahwa di Indonesia saat ini juga banyak komunitas ya, banyak organisasi yang memang kecenderungannya atau minatnya adalah isu lingkungan. Yang saya lihat itu adalah generasi muda yang menjadi apa istilahnya menjadi cermin lah, menjadi motivator dalam memberikan edukasi lingkungan. Nah, itu kalau kita memberikan contoh saja memang penting, karena di pendidikan lingkungan itu banyak variabel yang muncul di situ. Ada kita butuh ya seseorang atau kepribadian seseorang itu menjadi seorang yang environmental leadership, kepemimpinan lingkungan ya, karena menjadi seorang pemimpin juga harus melihat bagaimana masalah lingkungan, itu penting, saya kira itu penting. Dan pribadi seseorang juga tidak terlepas daripada perilaku lingkungannya. Nah, sejauh ini yang saya lihat, kenapa itu membuat saya motivasi untuk mengambil ini, banyak yang membicarakan tentang isu lingkungan, tetapi belum memberikan contoh yang baik. Ya, jadi kalau saya sih lebih edukatif ya, edukatif kita bagaimana memberikan penanaman pengetahuan, ya, gagasan itu kepada orang lain. Dan alhamdulillah mungkin lewat apa namanya media ya, kemudian ruang-ruang belajar, itu kita bisa mentransfer ilmu tentang apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda. Penting kita membicarakan tentang isu lingkungan, karena Bung Rey, saya kalau saya melihat ini isu lingkungan ini tidak seksi, dia kalah dengan isu korupsi dan isu artis gitu. Iya, korupsi, keartisan, terus politik. Ya, itu justru lebih tinggi diminati oleh generasi muda. Nah, makanya kan saya tadi tanya bahwa kira-kira berpikir enggak, karena anak muda, apalagi sampai pada level dari S1, S2, S3 tadi, situ aja linear aja kan di situ. Makanya itu. Jadi itu muncul pertanyaan, karena ya biar kasih tahu bahwa ternyata isu politik, isu dunia keartisan
Dan apa Korupsi. tadi korupsi Itu justru lebih itu diminati ya. diminati. Ternyata isu lingkungan ini, ekologi dan lingkungan ya, Ya. ini lebih penting. Ya. Karena ya tiga tadi ada yang berhubungan dengan kehidupan kita, Ya. ada yang tidak, kan Ya. begitu. Nah, tapi ternyata ada isu yang lebih penting harus dikasih tahu. Ya. Dan tadi sudah dikasih tahu bahwa isu ekologi dan lingkungan itu luar biasa. Oke. Selanjutnya begini, tadi itu kita kembali ke awal bahwa apa sih selain alasan-alasan tadi, di level apa dalam berpikir, berdiskusi, mungkin tahajud sampai udah saya harus jadi dosen, tapi saya belum jawab, minum Ya, sambil ngopi kita- dulu. Karena di Walang Masuk itu juga, ya. memang tempat baca cerita sambil ngopi. Ya. Tapi kali ini bukan kopi nih, sambil ngerokok, Ya. Pak dosen. Meskipun memang plastik dan rokok ini salah satu Mempengaruhi lingkungan. ya mempengaruhi, tapi kan kita harus Ngerokok dulu. menikmati juga ya. Sebelum jawab, ngerokok dulu karena di Walang ini teman-teman, dia tidak terlalu formal sih, namanya Walang ya. Ya, Wak. Cerita karena di Walang itu apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Tagline-nya ya. begitu. Insya Allah semoga ini obrolan bermanfaat, Bung Rey ya. Pasti bermanfaat bagi orang-orang yang mau belajar, yang mau mendengar, kan begitu. Ya, Bakar rokok dulu Pak dosen. Ini dosen muda, gaul. Cuma teman-teman, mohon maaf, beliau sudah ada yang memiliki. Ada judul lagu begitu kan? ya gitu. Oke, di level apa dia berpikir tadi sampai harus memutuskan ya wis, sampean harus jadi dosen. Iya opo rek? Itulah saya melihat waktu itu ya, begitu saya lulus S1 ya, S1 kemudian saya berikhtiar untuk mengambil S2 ini. Saya juga dulu bukan saja sekedar aktif di kampus, saya aktif di organisasi eksternal Eksternal ya. Nah, Oke. sehingga saya merasa bahwa ruang kita ini selain anak muda ya meminati isu demokrasi, isu politik ya, ada yang memang sedikit ya yang kemudian mengisi ruang pembelajaran, ruang pendidikan. Dan itu sebenarnya salah satu motivasi saya sehingga ikhtiar saya untuk menjadi seorang dosen. Nah, jadi pada saat saya lulus S1 itu, kalau kita di Maluku kan dua pikiran sebenarnya. Apalagi basic saya pendidikan. Kalau kita balik ke kampung ini hanya dua pikiran. Kalau nggak jadi politisi, berarti PNS. honor. PNS, Iya, ya. iya. Nah, bagi saya itu apa ya? Ibarat ini apa namanya? Primadona bagi anak muda di daerah. Dua itu. Nah, saya ingin sesuatu yang berbeda. Anak muda dari daerah yang merantau itu menelusuri jalan pengabdian yang berbeda. Akhirnya saya memilih pengabdian saya itu, ikhtiar saya ke dunia akademisi sebagai seorang dosen. Saya lulus S1 dan masuk S2 itu untuk menjadi seorang dosen. Dan itu menjadi cita-cita saya dulu. Karena saya berpikir bahwa kemampuan keilmuan kita bukan sekedar didapat dari kampus, tetapi didapat dalam ruang pembelajaran yang lebih luas ya. Kita diskusi dengan teman di luar tentang banyak isu lah. Nah, itu juga menjadi pengalaman kita tersendiri. Sehingga bagi seorang akademisi itu menambah wawasan, menambah pengetahuan itu menjadi modal awal. Bagaimana kita mentransfer ilmu itu kepada generasi kita yang akan datang. Sehingga itu yang menjadi cita-cita saya, bahwa ilmu itu tidak sekedar habis pada diri kita yang kita pelajari, tetapi bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain. Ya, mungkin lewat ruang pengabdian akademisi itu, saya lebih banyak mengabdi dan bermanfaat juga kepada yang lain. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa
kenapa harus memilih jadi akademisi? Gitu. Nah, pertanyaan itu akhirnya harus mereka dijawab. nonton ini. Ya. Dan Padahal saya tidak harus berpikir net profitnya, karena kalau mau dibilang Bung Rey, pendapatan daripada profesi seorang dosen itu kecil ya, dibanding dengan pengusaha, dibanding dengan politisi ya. Tapi saya tidak melihat itu. Saya melihat bahwa apa yang kita cari di dunia ini, ya, kalau kita tidak bermanfaat kepada orang lain, ya, sepakat. Itu sehingga saya melihat bahwa ya sudahlah, meskipun pendapatannya kecil itu bukan jadi ukuran. Ya, Tetapi sesungguhnya kita bisa bermanfaat, bisa membagikan ilmu kita, bisa sharing ya ilmu kita kepada orang lain, dan itu bisa menjadi bekal orang lain ya terhadap ilmu kita. Kalau di Islam yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, amal jahiliyah, anak yang soleh, itu bagian daripada kriteria kita itu. Dilihat suksesnya seorang ayah kan dari situ juga. Ya. Dan Bapak ini sudah jadi seorang ayah sekarang. Alhamdulillah, saya sudah jadi seorang ayah. Oke. Dari Maluku pergi ke Malang waktu itu S1 ya? Saya S2-nya Jakarta, S3-nya Jakarta. S1? S1-nya di Patimura Ambon. Patimura Ambon. Itu yang menarik. Menarik. Dia dari Ambon bisa menaklukkan di Pulau Jawa. Oke, itu teman-teman memang alasannya bahwa ya inilah banyak manfaat ketika mau mengambil keputusan. Maka di awal tadi saya sampaikan bahwa keputusan itu sangat penting. Ya. Dan dilihat dari mana kan begitu. Oke, sebelum jauh lagi, teman-teman ini kan dari Maluku pergi ke Jawa, terus Jakarta, habis itu balik mendapatkan tempat mengabdi ya, tempat pengabdian di Jawa Timur. Tapi begini, tinggal di Malang sekarang. Saya domisili Malang, ngajarnya di Surabaya. Ya, di Surabaya. Oke. Apa sih ketika tinggal di Ambon dengan kehidupan ya kita semua tahu, Jakarta juga begitu. Kalau tiba-tiba sudah hampir berapa tahun di Jawa Timur ini? Saya kurang lebih sudah 3 tahun. Selama 3 tahun, anggap aja 2 tahun lah. Ya. 2 tahun atau 3 ini. Apa yang membuat beda antara Jawa Timur, tepatnya di Malang dan di Surabaya dengan Jakarta dan Maluku? Ya, memang kita di setiap tempat ya, di setiap tempat wilayah yang berbeda kita menemukan karakteristik yang berbeda pula. Dan itu salah satu kekayaan Indonesia, Nusantara. Keragaman budaya yang berbeda-beda menjadikan satu kekayaan bagi saya. Karena begitu saya lahir dan besar di Maluku, kuliah di Jakarta dan mengabdi di Jawa Timur, itu saya menemukan hal yang berbeda. Bagi sebagian orang, kita keluar daripada zona nyaman. Ya, kenapa Anda tidak tetap saja di Ambon? Karena prosesnya sudah dimulai dari nol, misalnya. Terus harus memilih pindah ke Jakarta. Nah, ini juga berkaitan dengan keilmuan saya tadi. Ya. Itu menyangkut dengan migrasi keluar. Nah, proses migrasi saya itu dari Maluku ke Jakarta, salah satu motivatornya atau faktor pendorong terjadinya migrasi itu karena pendidikan. Pendidikan. Selain itu juga pekerjaan. Jadi saya melakukan beberapa migrasi ya. Migrasi ke Jakarta untuk sekolah, untuk beraktivitas organisasi di Jakarta. Kemudian saya migrasi lagi ke Jawa Timur untuk pengabdian tadi. Nah, saya menemukan hal yang berbeda ya dari daerah saya sendiri di Maluku itu pada umumnya negeri para raja-raja, Almul. Itu kita temukan karakter dan kebudayaan yang berbeda dengan yang ada di Jakarta dan di Jawa Timur. Itu sebabnya saya mengatakan tadi sebuah kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, dan itu membuat kita lebih matang memahami Indonesia. Salah satu contoh gini, dialek atau percakapan orang di Maluku dan di Jakarta dan Jawa Timur itu berbeda. Orang Maluku agak halus lah ya, Jawa Timur. Maluku ya seperti saya ini pasti itu cepat
tahu identitasnya di Jawa Timur. Karena apa? Dialek saya gitu. Ya, meskipun bukan kita menggiring pada isu-isu ras atau apa tidak, tapi itulah yang saya katakan bahwa karakteristik ya, yang memang melekat pada diri seseorang. Sehingga kalau saya berinteraksi dengan orang Jakarta, pasti dengan mudah orang Jakarta ini kan banyak suku, ya, banyak yang datang dari daerah merantau di Jakarta. Kita temukan hal-hal yang berbeda di situ. Begitupun juga di Jawa Timur, Bung Rey. Di Bung Rey, kalau Jawa Timur itu kan mayoritas dari Jawa ya, sehingga kita temukan hal yang berbeda. Maksudnya bahwa karena saya ini baru beradaptasi di Jawa Timur, saya harus menyesuaikan. Itulah kemudian kita dibutuhkan personality seseorang, kepribadian seseorang, bagaimana dia hadir di lingkungan yang berbeda. Nah, karena tadi bahwa di Jawa Timur itu orangnya kalem, ya. Terus kebanyakan interaksinya dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya. Jadi dengan begitu saya juga belajar untuk belajar bahasa Jawa, ya. Kemudian sedikit-sedikit saya harus bisa menyesuaikan dengan dialek yang ada di sana, gitu. Jadi itulah kemudian pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Ya, itu salah satu contoh, Bung Rey. Dari proses percakapan. Jadi kalau kita bahas ini, Pak dosen berarti butuh waktu 1 hari lah. Ya bisa. Kalau kita ulas itu panjang juga itu. Oke. Terakhir, apa pesannya kepada teman-teman yang masih habis SMA atau lagi kuliah? Dan umumnya ke masyarakat bahwa jadi dosen itu keren dan urusan isu lingkungan itu paling ganteng lah ya. Memang setiap orang itu berhak memilih atas pilihan hidup ya. Salah satunya juga tentang pengabdian hidup ke depan. Saya tadi mengutarakan tentang saya kenapa harus memilih mengabdi sebagai seorang dosen atau akademisi, karena tadi motivasi saya. Lalu saya juga punya pengalaman mengajar di Jakarta. Saya punya pengalaman mengajar di Maluku, bahkan di Papua. Saya setahun kurang lebih 2 semester itu pada saat COVID saya mengajar di Sorong. Dan saya menemukan karakteristik orang yang berbeda di situ. Di Papua, di Maluku, Jakarta, dan Jawa Timur hari ini, itulah yang saya temukan bahwa lewat dunia pendidikan itu banyak hal yang kita dapat. Meskipun kita memberikan pengetahuan kepada peserta didik, kepada mahasiswa ya, itu kita akan berinteraksi, melakukan komunikasi pembelajaran dengan mahasiswa yang latar belakangnya berbeda-beda. Saya mengajar mahasiswa di Jakarta berbeda dengan di Maluku, berbeda dengan di Papua dan di Jawa Timur. Ya, mungkin tadi saya katakan di awal itu bahwa dari proses dialektikanya, ya, kemudian budayanya itu juga akan mempengaruhi siklus pembelajaran. Nah, jadi itu yang membuat saya termotivasi bahwa ternyata di jalur pengabdian sebagai seorang dosen ini banyak hal yang kita dapatkan, apalagi pada ruang-ruang pembelajaran tadi. Jadi pengalaman saya itu keliling, ya, istilahnya saya ngamen waktu itu di Jakarta, ngamen di Cipinang, ngamen di Jakarta Barat, saya ngajar. Tetapi statusnya sebagai dosen luar biasa, belum terikat. Kalau di Jawa Timur, di Surabaya sekarang sebagai dosen tetap ya, sudah terikat. Saya mengajar di sini dengan berbagai mata kuliah yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita sebagai seorang dosen, sebenarnya liniatas keilmuan itu penting, supaya kita bisa tahu core keilmuan mana yang harus kita bicarakan, sasarannya kemana, dan yang kita kuasai kemana. Namun hal yang berbeda yang saya dapatkan ini menjadi pengalaman buat pemirsa semua, bahwa saya temukan hal yang berbeda di beberapa tempat saya ngajar di Jakarta ini.
saya dituntut untuk mengajar di luar daripada keilmuan saya gitu. Oke. Dan itu tantangan bagi saya. Bagi saya apa namanya? Ya tantangan karena mungkin secara keilmuan ada korelasinya. Tetapi untuk penguasaan konsep itu atau Teorinya ya. ilmu itu apa namanya? Bukan ahlinya. Namun satu hal, sehingga itu saya dapatkan pada kurikulum sekarang. Itu apa Bung Rey? Merdeka belajar. Ya, Merdeka belajar sekarang kan dituntut untuk mahasiswa peserta didik bukan saja menguasai satu rumpun ilmu, tetapi berbagai macam cabang ilmu. Dia diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk belajar apa namanya, bukan saja tentang geografi, tetapi bicara tentang sosiologi, bicara tentang antropologi, bicara tentang yang lainnya. Nah, itu sebelum diterapkan saya sudah jalankan itu sebagai seorang dosen di ibu kota waktu itu. Jadi saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran, saya mengampu mata kuliah ada beberapa mata kuliah K3, saya mengampu mata kuliah sanitasi, dan itu tidak ada di dalam bayangan saya. Itu yang menjadi pengalaman tersendiri, sehingga tantangan itu datang bagi kita sebagai seorang dosen. Ya ada trik lah, semacam tips-tips, meskipun memang bukan bidang keilmuan kita, tapi di dalam mata kuliah kita itu kan di transkrip nilai kan ada beberapa mata kuliah yang mengarah ke disiplin ilmu tadi. Sehingga meskipun basic saya itu adalah pendidikan lingkungan, tetapi saya bisa menyesuaikan dengan mata kuliah yang lain. Ya. Itu pun juga di beberapa tempat di Maluku, di Papua, sampai pada di Jawa Timur. Itu penting. Ada pesan terakhir? Pesan terakhir saya itu menjadi seorang dosen itu adalah pilihan sebagai seorang insan, manusia, dan itu adalah jalan pengabdian, bukan saja urusan di dunia tetapi urusan akhirat. Karena itu kenapa profesi ini dikatakan sangat mulia, sangat keren sangat keren lah, umumnya keren lah. Itu ya karena tadi. Nah, dan itu sudah itu sudah diletakkan dari para tokoh bangsa kita tuh. Misalnya Ki Hajar Dewantara, ya, bapak pendidikan yang kita kenal. Banyak sekali profesor, banyak sekali ilmuwan yang menghabiskan waktunya itu sebagai seorang pengajar. Contoh Lafran Pane, dia adalah seorang akademisi di Yogyakarta. Sampai akhir hidupnya itu dia tidak punya rumah sendiri, rumah pribadi. Dan beberapa tokoh bangsa itu yang menjadi inspirasi, dan pesan saya, mari kita belajar dari sejarah para tokoh bangsa kita juga dengan jalan pengabdian yang sama. Mereka memikirkan bangsa, ikhtiarnya lewat jalur pengabdian sebagai seorang dosen. Meskipun gajinya kecil ya, tetapi itu merupakan satu pengabdian yang sangat mulia, dan martabatnya, kehormatannya di mata masyarakat itu sangat dihargai, karena orang di lingkungan masyarakat itu sangat menghargai orang yang berilmu. Betul. Bukan saja orang yang berharta, ya. Betul. Karena itu harta boleh habis, tapi ilmu tidak akan habis. Ya. Oke, kawan-kawan, pesan saya, kalau ada teman-teman yang ingin menjadi dosen, bismillah, kita berikhtiar bersama-sama. Satu pesan bagi saya adalah niatkan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Baik. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Itulah yang hari ini tema Bacarita di Walang Bacarita. Semoga cerita ini bermanfaat. Ketika merasa bermanfaat, disebarkan sebanyak-banyaknya. Ilmu atau informasi tidak boleh berhenti di gadget teman-teman, tapi sebarkan seluas-luasnya. Sebab apa yang Anda sebarkan itu sama saja Anda menebarkan ilmu pengetahuan, dan itu ada manfaatnya.
Sekian dari Walang Bacarita, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Siap, Pak dosen, sama-sama, Bung Rey. sehat-sehat terus. Siap.